Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Kang sehat? Nah, silakan. Oh, Silakan. Siap. Alhamdulillah sehat, sehat ya. Alhamdulillah. Nah, sudah pada sehat. Silakan. Ayo. Silakan. Iya. Ya, kedatangan kami ke sini Pak Yai, pertama-tama ya kami ingin silaturahmi. Yang kedua kangen karena setiap malam minggu kalau nggak ke Padepokan tuh rasanya rindu berat. Kita ngopi-ngopi ya. Jadi ingin ngopi bareng bersama Cak Warto. Jadi dari rumah melihatnya udah pengen malam mingguan di sini, pengen ngopi bareng. Kemudian ya mungkin kita di sini juga pengen ngobrol banyak, karena kalau di pengajian kita lebih fokus tabarukan, kita nggak bisa ngobrol nyantai seperti ini. Sehingga kalau pas lagi nyantai seperti ini kita bisa ngobrol banyak, ada hal-hal yang bisa kita bicarakan dengan leluasa, dengan nyantai, sambil ngopi, sambil ngerokok, sehingga Silakan. Ya. Terima kasih. nggak ada jarak. Kesannya kita nggak ada jarak dan bisa curhat dari hati ke hati. Itu mungkin kedatangan kami silaturahmi di sini. Ini mungkin udah. Ya, jadi begini Pak Kiai. Pertama kami datang ke silaturahmi. Mudah-mudahan Cak Warto dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Semoga selalu dilimpahkan banyak rahmat. Amin. Ya, kita ini kami datang kemari ini istilahnya ya silaturahmi, terus ingin ngobrol sambil menikmati kopi. Ini sebenarnya yang ada di pikiran saya saat ini Pak Kiai masih terkait dengan fenomena alam. Fenomena alam terus ini ya. Iya, Fenomena alam terus. fenomena alam, ya, rentetan kejadian-kejadian yang kita lihat sekarang. Ya, Kalau panas sih buka aja nggak apa-apa. seperti banjir, bencana alam, kemudian musibah, wabah, penyakit yang belum ada ujungnya, yang belum ada Pintunya nyangkut di pintunya. belum ada tentuannya kapan berakhirnya ini wabahnya. Pintunya nah. Lihat. Nah, itu dari yang fenomena yang begini kita hadapi sekarang ini, dan seyogyanya lah kita mengembalikannya kepada Allah. Kita kembalikan segala urusan kepada Allah. Jadi biar kita tidak galau menghadapi efek-efek dari misalnya katakanlah pandemi yang sudah 2 tahun ini ya. Itu sangat berdampak sekali terhadap kehidupan kita, terutama bangsa Indonesia umumnya. Dari sektor apa saja merasakan dampaknya, baik itu perdagangan, usaha, pertanian, semuanya kena dampak dari COVID-19. Nah, sebenarnya ini kan kalau misalnya kalau kita katakan ini musibah, tentu datangnya dari Allah. Nah, untuk menyikapinya kita tentunya kita kembalikan lagi kepada Allah, karena kehendak Allah seperti itu. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan, bagaimana kita itu mengembalikannya kepada Allah? Bagaimana cara mengembalikannya kepada Allah? Untuk Tentu kalau konkretnya ya, kalau kita bicara kembali kepada Allah, mengembalikan segala sesuatu urusan kepada Allah, tentu berkaitan dengan
petunjuk-petunjuk Allah yang terdapat dalam kitab suci. Nah, mohon penjelasannya. Gitu ya, Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Menanggapi pertanyaan Pak Datuk ya. Alhamdulillah malam hari ini kita masih bisa silaturahmi kumpul bersama ya, ngopi bareng itu ya Pak Datuk ya. Intinya kita ngopi bareng ya, kebetulan dalam situasi atau suasana yang masih apa ya, masih dingin empuk ya. Masih dingin empuk itu artinya belum stabil banget dalam kehidupan, sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan. Itu wajar, apalagi disusul dengan terjadinya berbagai fenomena alam ya, yang disikapi sebagai bencana atau musibah. Dari mulai hampir 2 tahun pandemi COVID-19 ini, sekarang ini katanya ada Omicron, belum baru menjelang berakhir disusul Gunung Merapi, Gunung Semeru dulu ya, Semeru, Gunung Merapi, Gunung Welirang, di NTT ya, di NTT gempa bumi itu kemarin tuh ada berita air laut tuh meluap api ya, sampai nelayan pada itu gambarnya itu saya lihat begitu. Di Bali susul tadi, di Bali berita berapa 8,5 ya, berapa Di Jember juga. Jember ya, ya ini kan apa, musibah. Nah, apapun yang terjadi di alam semesta ini tidak terlepas dari kodrat dan irodatnya Allah ya. Ini kodrat dan irodatnya Allah. Jadi kalau orang itu beriman ya sudah selayaknya kalau setiap kejadian itu dikembalikan kepada Allah yang maha kuasa, yang maha menciptakan segalanya ya. Kekuasaannya juga tidak bisa dibatasi oleh siapapun ya. Kalau tidak roda sayan ayakulalahu pun payakun, kalau mengendaki sesuatu kepada pun jadi, payakun jadi, meletus air meluap, dan itu kehendak Allah. Dan kita sama sekali sampai saat ini belum pernah ada seorang pun yang mampu apa ya, menahan ya, mampu menghalangi kehendak Allah, belum berada gitu. Karena memang datangnya kadang-kadang, memang bukan kadang-kadang, datangnya musibah, datangnya bencana, fenomena alam ini tidak diduga-duga, tiba-tiba kan ya. Kalau bisa diprediksi ya, nggak bisa diprediksi. Kalau memang ada manusia yang bisa memprediksi kejadian-kejadian ini, mestinya nggak akan terjadi korban ya kan. Hanya ramal-ramalnya saja. Kayak di Aceh dulu tsunami kan hanya menit hitungan itu, pas itu aja habis semua. Ini terjadi kan jauh-jauh hari kalau memang itu kan, nyatanya juga tidak ya. Satu-satunya jalan bagi orang beriman, kembalikan segalanya ini kepada Allah. Bahwa semua ini masih sunatullah. Alam ini akan tetap berjalan sebagaimana kehendak Allah, nggak akan mengikuti kehendak kita. Itu rumus itu. Dan Allah sudah merumuskan tentang dunia. Dunia ini menurut rumusnya Allah itu ya, dunia itu fana, tidak bako. Itu rumus kan Pak ya? Sudah rumus itu. Jadi tidak mungkin terus manusia mau merubah, mau merumuskan dunia ini mau dibikin kayak apa. Nggak bisa, dari dulu juga. Rumusnya Allah itu di dunia ini ya, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang lahir, ada yang meninggal. Kemudian apa ya, ada yang soleh, ya kan? Ada yang salah, ada yang baik, ada yang buruk, ya, ada yang taat, ada yang maksiat. Itu udah rumus dunia. Semua serba sepasang itu. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Subhanalladzi, maha suci Allah yang
kolakol azwaja kula menjadikan segalanya itu berpasang-pasangan, ada laki, ada perempuan, ada atas, ada bawah, ada daratan, ada lautan. Itu udah ada dalam rumusnya Allah, skenario Allah, semua itu ada. Yang hubungannya dengan bencana alam, musibah, ya kembalikan kepada Allah. Ya kembali kepada Allah. Kalau dalam bahasa ini ya kembali itu taubat ya. Taubat itu sebenarnya aslinya kembali, Pak. Taubat itu kata dari taubat ya tubuh, taubatan artinya kembali. Kembali kepada Allah, kembali ke jalan Allah. Jadi kalau kita cerita kalau ada apa-apa kembalikan kepada Allah ya. Kita kembali mestinya bertobat kepada Allah gitu. Yang tadinya ada hal yang tidak baik ya. Kita berusaha untuk kembali ke jalan yang baik gitu. Yang tadinya kita banyak salah ya. Kembali ke jalan yang benar, di jalan Allah gitu. Itu namanya kembali. Ada upaya untuk itu. Nah, dengan kejadian alam ini kan justru menjadikan kita bisa lebih introspeksi diri. Ya kan? Mungkin Tuhan sudah mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu bangga dengan dosa-dosa. Atau mungkin alam sudah mulai enggan bersahabat dengan kita. Gitu. Kan ada lagunya ini kan begitu, bisa jadi itu. Kita introspeksi diri ya, memang kita menjadi orang-orang yang ternyata memang banyak salah, banyak ingkar kepada Allah, banyak mendustakan ayat-ayat Allah ya. Ayat Allah itu diantaranya Al-Quran, itu ayat yang disebut ayat kitabiah, karena dia tertulis. Jadi mushaf Al-Quran itu kitabiah. Tapi kan juga ada alam semesta ini ayat yang kauniyah namanya. Dua-duanya perlu dibaca. Nah, yang namanya ayat, maaf ya, ayat itu kan sesuatu yang harus dibaca. Ya, ayat yang harus dibaca. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, kan kita tahu untuk apa Al-Quran diwahyukan, diturunkan ke alam dunia. Ya tujuannya sebagai petunjuk bagi manusia, hudalinas ya, Bapak. Hudalinas secara umum, hudal mutakin yang mau menempuh jalan takwa, ya petunjuknya Al-Quran. Bahkan semua manusia bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Petunjuk untuk apa? Untuk mengatur alam semesta ini, karena memang ini diamanatkan kepada manusia, karena kebetulan manusia yang mau menerima pada itu. Kayak kemarin tahu bulan itu sudah ada itu, sudah saya jelaskan itu. Nah kita introspeksi lagi, kita baca sehingga semestinya baik ayat yang kitabiah maupun ayat yang kauniyah itu jalan seiring, serasi. Artinya dalam kehidupan dunia ini harusnya serasi dengan apa yang ada di dalam aturan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Nah, dari petunjuk Al-Quran itu timbul sebuah agama, namanya agama Islam. Agama itu agama yang cinta dengan keselamatan, cinta perdamaian ya, cinta selamat ya, ikutin. Ya berarti kan ini ayat kitabiah maupun ayat kauniyah ini sharing sejalan ya, ibarat sesuatu yang dibaca itu kan huruf Pak ya, tulisan ya, berupa huruf. Artinya baik yang kitabiah yang di kitab Al-Quran dan yang kauniyah itu dua-duanya kita anggap aja sebagai huruf, karena ayat ya kan yang harus dibaca huruf. Nah, bisa digambarkan gini apa atau di analogi ya Pak? Bisa nggak bisa dianalogikan begini. Kalau ayat yang kitabiah ini adalah ayat-ayat suatu tulisan yang ditulis dengan huruf kecil ya, karena cukup dimuskat dengan lembaran kertas. Tapi kalau alam kauniyah ini kayak gunung, langit, bumi, samudra, dan anggap aja lah ini huruf besar. Betul nggak Pak? Iya. Nah, baik di dalam membaca ditulis dengan huruf besar maupun huruf kecil kan tidak ada aturan perbedaan. Bunyinya harus misalnya huruf A nih, A ditulis pakai huruf besar, bacanya apa? A. Sekarang kalau ditulis huruf kecil Tetap A. Berarti huruf kecil huruf besar tetap bunyinya harus sama. Berarti ayat kitabiah ini harus sama dengan ayat kauniyah, karena emang ini diturunkan Allah untuk mengatur supaya ada kesesuaian. Nah, apabila ini antara ayat yang kitabiah dengan yang kauniyah tidak ada kesesuaian, pasti akan terjadi kehancuran.
kerusakan. Ya contoh gini, coba kalau ada aturan, ya nih tulisan A ditulis pakai huruf besar, kemudian ini ditulis A pakai huruf kecil, kemudian ada aturan kalau ditulis pakai huruf besar harus bacanya pakai suara besar, kalau huruf kecil harus pakai suara kecil. Nah, ini kita ini huruf besar A, ya enggak hancur kita baca surat. Coba kira-kira gimana? Iya, iya, iya. Enggak, ini kan ini hanya gambaran Pak ya. Apa analogi tadi? Berarti antara kitabiah Al-Quran dengan ayat yang kauniyah ini harus seiring sejalan. Nah, gitu. Nah, yang berperan ini manusia yang dilengkapi dengan organ tubuh yang bernama akal. Punya kolbu, punya akal. Di samping punya juga nafsu, tapi ada akal dan kolbu. Ya inilah, kembalikan kemana? Kembali menuju pada petunjuk yang benar. Dan kita yakini Islam itu satu-satunya agama yang benar di sisi Allah. Bagi kita kan, kita yakini itu harus kita. Nah karena kita meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah, inna dina indal Islam. Ya udah kan nyatanya kembali, ayo kita kembali. Ayo kita sekarang dalam beraktivitas ngikutin petunjuk-petunjuk dari Allah. Nah kita dari petunjuk ini nanti kita bisa introspeksi diri, kita ini termasuk orang yang bagaimana dalam hidup kita. Apakah kita ini termasuk orang yang amanah di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita dari Allah itu. Jadi yang kita pikirkan bagaimana kewajiban dan tanggung jawab kita kepada Allah. Kalau cocok, berarti kita menjadi orang beriman yang benar kan itu. Baik hati, ucapan dan perbuatan kita serasi karena nanti kan terbantu dengan ini. Nah kemudian dari sini kita bersikap kepada alam semesta, bagaimana kita ngatur alam semesta. Nah kita sehingga punya furqan, kalau saya begini halal, kalau kesini haram kan gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi ini mana kembali kan begitu Pak. Ya kembali kepada Allah, kita berasal dari Allah, kembali juga kepada menuju jalan Allah. Nah kita sekarang juga berjalan menuju jalan, kita ini jalan kembali. Kita dari Allah kan jalan ke sana. Nah sekarang kita jalannya kembali. Nah arti kembali ya kita kembali lah. Ngikutin bagaimana petunjuk Allah yang selama ini mungkin kita egois ngikutin kemauan hawa nafsunya sendiri. Nah, ayo kalau kita merasa begitu, ayo kita sekarang kembali. Kan gitu. Makna kembali tadi kan harus kembali. Ya begitu mengembalikan kepada Allah. Lalu apakah ini ada solusi apa tidak kan gitu. Dan nanti kita cari petunjuknya, ada solusinya bagaimana kan kira-kira begitu Pak. Kalau iman diperlukan begitu. Kira-kira kembali kan begitu kan. Kira-kira begitu Pak.